Bangunin sahur diomeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di El Majid Channel, tayangan edukatif dan informatif. Semoga di bulan yang mulia ini kita selalu ditambahkan kesehatannya serta dipermudah segala urusan dunia dan akhirat. Bulan Ramadan selain memperbanyak ibadah dan berbuat kebaikan, bulan Ramadan memiliki beberapa tradisi yang tak dijumpai di bulan lainnya. Ratusan tahun yang lalu, di saat hunian masih jarang dan jarak antar rumah masih berjauhan, beduk menjadi alat yang diandalkan untuk membangunkan sahur selama di bulan Ramadan, dengan tujuan mengingatkan umat Islam untuk melaksanakan sahur. Saat ini, budaya membangunkan sahur tentunya berbeda-beda di setiap daerah. Akan tetapi, beduk keliling kampung tetap lestari sebagai tradisi yang berjalan turun-temurun. Jika kita tinggal di Jakarta, kita akan merasakan begitu uniknya tradisi beduk sahur. Bisa disebut dengan ngarak beduk. Beduk akan diletakkan di sebuah gerobak. Gerobak ini akan dibawa keliling ke pemukiman warga. Selain membawa beduk, rombongan ngarak beduk akan membawa juga rebana, genta, gendring untuk membuat arak-arakan lebih meriah. Jika tak ada beduk, alat-alat seadanya seperti galon dan kentongan pun jadi. Tradisi ini melibatkan segala usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Hal ini membuat bulan Ramadan menjadi sangat dirindukan. Lalu bagaimanakah asal-usul tradisi sahur ini? Yang pertama, berawal dari tradisi membangunkan sahur pada zaman Rasulullah. Di zaman Nabi Muhammad, belum ada pengeras suara atau alat yang dapat digunakan untuk membangunkan sahur. Karenanya, cara yang dipakai cukup sederhana, yaitu dengan mengumandangkan azan. Hanya saja bukan untuk melakukan ibadah sholat, melainkan sebagai pengingat waktu sahur. Bilal bin Rabah adalah salah satu orang yang ditunjuk Rasulullah untuk melakukannya. Yang kedua, ada pula tanda berakhirnya waktu sahur. Berakhirnya waktu sahur ditandai dengan azan oleh Abdullah bin Umi Maktum. Azan ini dikumandangkan sebagai pertanda masuknya waktu subuh. Karena pada saat itu tidak ada istilah imsak. Yang ketiga, setelah zaman Rasulullah SAW, bangsa Arab berkeliling membangunkan orang untuk sahur. Penduduk di sekitar Mekah memiliki kelompok-kelompok yang bertugas untuk membangunkan orang sahur menggunakan lentera dan gendang. Mereka berkeliling ke sudut kota sambil meneriakkan bahwa waktu sahur telah tiba. Tradisi ini diadaptasi oleh bangsa Indonesia di berbagai daerah. Yang keempat, beduk sahur sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Beduk sahur atau disebut ngarak beduk adalah sebutan untuk tradisi membangunkan umat Islam untuk sahur menggunakan beduk. Tradisi ini dimulai oleh masyarakat Betawi sejak ratusan tahun yang lalu. Mereka menabuh beduk karena pada saat itu Jakarta masih berupa hutan dan rawa-rawa yang sulit ditembus oleh suara manusia. Yang kelima, saat pengaruh budaya Cina berkolaborasi ke Indonesia, beduk digantikan dengan petasan. Budaya Betawi dan Cina di masa lalu memiliki hubungan yang sangat erat karena masyarakatnya hidup berdampingan. Saat pengaruh budaya Cina masuk, beduk untuk membangunkan sahur terpengaruh dengan petasan. Hal ini karena petasan memiliki suara yang keras sehingga bisa mengejutkan orang yang mendengarkannya. Yang keenam,
Petasan kemudian digantikan dengan alat musik tradisional. Sekitar abad ke-19, petasan tidak lagi digunakan. Masyarakat memilih menggunakan alat musik tradisional seperti beduk, gendang, rebana, hadroh, dan lain-lain. Karena menggunakan alat musik, terkadang masyarakat menyertainya dengan nyanyian pujian sholawat. Orang-orang yang dibangunkan pun menjadi terhibur. Yang ketujuh, setiap daerah di Indonesia juga memiliki tradisi sahurnya masing-masing. Contohnya di Sulawesi, tradisi beduk sahur dinamakan dengo-dengo, sedangkan di Jawa Barat disebut ubruk-ubruk. Hal ini adalah tradisi sahur yang paling umum dilakukan di Indonesia. Di daerah lain juga ada tradisi sahur yang unik, seperti patrol Can Macanan dari Situbondo, kelotekan dari Yogyakarta, dan burok dari Brebes. Pada umumnya tradisi tersebut dipengaruhi oleh kebudayaan daerah masing-masing tempat mereka tinggal. Yang kedelapan, kini tradisi membangunkan orang sahur sudah mulai agak berkurang. Meskipun unik, aktivitas ini menuai pro dan kontra dari masyarakat karena sebagian menganggapnya mengganggu ketertiban umum. Hal tersebut terkait dengan larangan membuat kegaduhan di malam hari yang diatur dalam pasal 503 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan diancam dengan kurungan paling lama 3 hari atau denda hingga 225.000. Bagaimana dengan lingkungan di sekitar rumahmu? Apakah tradisi berkeliling kampung untuk membangunkan orang sahur masih dilakukan hingga saat ini? Jaga pola hidup sehat dan jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Enjoy! Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.